Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Oriza Ardiariska, SE SSI, MSc selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai perencanaan publik, subbab contoh perencanaan publik pada pemerintah daerah dengan studi kasus pada RKPD Kota Malang tahun 2022. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Hidayat Tamimi, selaku moderator dan pemateri. Silakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kina Zarani sebagai pemateri. Saya Ellen Yolan Octaviar sebagai pemateri. Saya Reka Rosida sebagai pemateri. Saya Raihan Rusdianti sebagai pemateri. Baik, untuk pembahasan kita pada materi kali ini yaitu pengertian dari pemerintah itu sendiri, kemudian dokumen yang digunakan dalam perencanaan, apa itu RKPD, mekanisme penyusunan RKPD, penyusunan RKPD di Kota Malang, capaian kinerja, indikator kinerja, dan APBD Kota Malang. Baik, langsung saja untuk pemateri yang bertugas kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantunya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi ini dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten mempunyai pemerintah daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah kabupaten atau kota. Next. Nah, untuk dokumen yang digunakan ini ada 4. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Dan yang kedua ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Dan yang ketiga ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 tahun. Dan yang terakhir ada rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah atau Restart SKPD yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Next. Selanjutnya, apa itu RKPD? RKPD adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 kepada pemerintah daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD wilayah bersangkutan, sesuai dengan Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa rencana
Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP atau nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mekanisme penyusunan RKPD yang pertama ada penyusunan rancangan awal RKPD, yang kedua penyusunan rancangan RKPD, ketiga pelaksanaan musrenbang RKPD, yang keempat perumusan rancangan akhir RKPD, dan yang terakhir penetapan RKPD. Penyusunan RKPD di Malang, yaitu ada maksud penyusunan RKPD Kota Malang tahun 2022 dan tujuan penyusunan RKPD Kota Malang tahun 2022. Untuk maksud penyusunan RKPD Kota Malang tahun 2022 itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan RKPD Kota Malang tahun 2022 dengan RPJMD Kota Malang tahun 2018 sampai 2023. Yang kedua, untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Malang tahun 2022 dengan RPJMD Kota Malang tahun 2018 sampai 2023. Yang ketiga, untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi, maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintah Kota Malang, dan terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektivitasnya anggaran pendapatan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kota Malang tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2022. Yang kedua, penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022 dalam rangka penyusunan RAPBD tahun anggaran 2022. Dan yang terakhir, pelaksanaan evaluasi RAPBD oleh gubernur. Next. Selanjutnya yaitu ada capaian kinerja dari RKPD Kota Malang. Yang pertama, sasaran meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter. Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program pendidikan anak usia dini dan non-formal, program pembinaan pendidikan dasar, program pembinaan ketenagaan, program pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya, program pembinaan kepemudaan, program pelestarian dan pengembangan koleksi perpustakaan, dan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Secara keseluruhan, capaian seluruh program sudah baik. Yang kedua, sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program peningkatan SDM, kefarmasian dan alat kesehatan, program peningkatan kesehatan masyarakat, program peningkatan pelayanan kesehatan, program peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, program BLUD Puskesmas, program pelayanan rumah sakit umum daerah, program BLUD rumah sakit umum daerah, program pembinaan lingkungan sosial di bidang farmasi dan alat kesehatan. Secara keseluruhan, capaian seluruh program sudah baik. Yang ketiga, yaitu sasaran meningkatnya daya beli terhadap komoditas program dan non-pangan. Dalam mencapai sasaran ini, dilaksanakan program peningkatan pertanian, program peningkatan peternakan dan kesehatan hewan, program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan perikanan, dan program bina perdagangan. Dengan keseluruhan capaian program yang ketiga ini sangat baik. Yang keempat yaitu sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif. Sasaran ini dilaksanakan dengan program pengembangan usaha mikro, program pembinaan lingkungan di lingkungan sosial di bidang usaha mikro, program pembinaan koperasi dengan masyarakat, program pengembangan industri, dan program pengembangan kinerja pelayanan pasar. Yang kelima, sasaran meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan surplus kota secara terpadu.
Dalam mencapai sasaran ini, dilaksanakan program Bina Marga, program pembinaan lingkungan sosial di bidang infrastruktur jalan, program Cipta Karya, program penataan perumahan dan kawasan permukiman, program pembinaan lingkungan sosial di bidang infrastruktur saluran air limbah, program pelayanan angkutan darat, dan program peningkatan prasarana dan sarana publik. Secara keseluruhan dari sasaran kelima ini capaiannya sudah sangat baik. Sasaran yang keenam, meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam mencapai sasaran ini, dilaksanakan program penataan lingkungan hidup, program penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, program pengelolaan persampahan dan limbah, program pembinaan lingkungan sosial di bidang infrastruktur persampahan, program pengelolaan ruang terbuka hijau, program penataan ruang dan pertanahan, dan secara keseluruhan capaian ini sudah sangat baik. Yang ketujuh, yaitu sasaran meningkatnya kualitas perlindungan sosial. Dengan mencapai sasaran ini, dilaksanakan program peningkatan kesempatan kerja dan hubungan industrial, program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, program rehabilitas dan perlindungan jaminan sosial. Secara keseluruhan, capaian seluruh program sudah baik. Yang kedelapan, sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan. Dalam mencapai sasaran ini, dilaksanakan program pelindungan masyarakat, program pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan dan anak, program pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan, program kedaruratan dan logistik penanganan bencana, program rehabilitas dan rekonstruksi penanggulangan bencana, program penguatan ideologi, wawasan kebudayaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama, program kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Dan dengan keseluruhan program tersebut, sasaran capaian ini sudah sangat baik. Sasaran yang ke-9 yaitu meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tata tertib hukum. Dalam pencapaian sasaran ini, sudah dilaksanakan program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, program penegakan perundang-undangan daerah, program pengembangan kebijakan bidang hukum dengan capaian kinerja. Secara keseluruhan, capaian seluruh program sudah baik. Yang ke-10 yaitu sasaran meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif. Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program pelayanan pendaftaran pendudukan, program pelayanan pencatatan sipil, program pengelolaan perparkiran dan program penyelenggaraan pelayanan perizinan non-perizinan ekonomi. Dari program tersebut, capaian kinerjanya sudah baik. Yang ke-11 yaitu sasaran meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN. Dalam mencapai sasaran ini, dilaksanakan program pengadaan dan mutasi kepegawaian, program pengembangan kompetensi dan fasilitas profesi, program penilaian kinerja dan penghargaan, program pengembangan standar kompetensi dengan secara keseluruhan, capaian seluruh program sudah baik. Dan yang terakhir, yaitu sasaran meningkatnya integrasi teknologi informasi. Dalam mencapai sasaran ini, dilaksanakan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Dari seluruh keseluruhan capaian program sudah baik. Next. Selanjutnya, indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan berorientasi outcome.
Adapun relevansi antara indikator kinerja pembangunan dengan sasaran pembangunan daerah beserta target pencapaian sesuai dengan RPJMD tahun 2018 sampai dengan 2023. Untuk tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2002 sebagaimana tabel berikut. Untuk indikator kinerja utama di sini ada tujuan atau sasaran. Yang pertama, tujuannya terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Indikator kinerjanya, indeks pembangunan manusia dengan target tahun 2002 sebesar 82,00 dan target tahun 2023 sebesar 82,248. Untuk tujuan yang kedua, terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan. Dengan indikator kinerjanya, pertumbuhan ekonomi sebesar target tahun 2022-nya sebesar 5,4% dan target tahun 2023 sebesar 5,8%. Dan indikator kinerja yang kedua, Gini rasio dengan target tahun 2022 sebesar 0,391 dan target tahun 2023 sebesar 0,390. Untuk tujuan yang ketiga, terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender. Untuk indikator kinerjanya, angka kemiskinan dengan target tahun 2022 maksudnya 3,874 dan target tahun 2023 sebesar 3,768. Untuk indikator yang kedua, indeks modal sosial. Target tahun 2022 sebesar 87,84 dan target tahun 2023 sebesar 90. Untuk tujuan yang keempat di sini terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel. Indikator kinerjanya indeks reformasi birokrasi dengan target tahun 2022 72,58, target tahun 2023 73,51. Tujuan yang kelima, meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter. Indikator kinerjanya indeks pendidikan dengan target tahun 2022 0,771, target tahun 2023 0,772. Tujuan yang keenam, meningkatnya kualitas layanan kesehatan dengan indikator kinerjanya indeks kesehatan. Target tahunan 0,821 untuk tahun yang 2022 dan tahun 2023 0,823. Tujuan yang ke-7, meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non-pangan dengan indikator kinerjanya indeks daya beli atau purchasing power parity dengan target tahun 2022 0,851, target tahun 2023 0,852. Untuk tujuan yang ke-8, meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi kreatif, target tahun 2022 6,3% dan target tahun 2023 6,45%. Untuk tujuan yang ke-9, meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan Sarpras kota secara terpadu dengan indikator kinerjanya indeks kepuasan layanan infrastruktur dengan target tahun 2022 sebesar 4,35 dan target tahun 2023 sebesar 4,5. Untuk tujuan yang ke-10, meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dengan indikator kinerjanya indeks kualitas lingkungan hidup daerah. Target tahun 2022 sebesar 67,60 dan target tahun 2023 67,63. Untuk tujuan yang ke-11, meningkatnya kualitas perlindungan sosial dengan indikator kinerjanya tingkat pengangguran terbuka dan persentase penurunan PMKS dengan target tahun 2022 sebesar 7,5% untuk tingkat pengangguran terbuka dan 5% untuk persentase penurunan PMKS. Dan target tahun 2023 sebesar 6,24% untuk tingkat pengangguran terbuka dan selanjutnya 5% untuk persentase penurunan PMKS. Untuk tujuan yang ke-12 dan 13, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan dengan indikator kinerja indeks pembangunan masyarakat sebesar 0,88
884 untuk tahun 2022 dan target tahun 2023 sebesar 0,90. Untuk yang selanjutnya indikator yang kedua, indeks pembangunan gender sebesar 97,10 untuk target tahun 2022 dan 97,20 untuk target yang 2020. Next, pembangunan di sini terdapat indikator kinerja yang pertama, pertumbuhan ekonomi dengan referensi tahun 2020 sebesar min 2,26% dan target tahun 2021 sebesar 5% dan target tahun 2022 sebesar 5,4%. Dan yang terakhir, untuk indikator kinerja perubahan indeks Gini rasio dengan referensi tahun 2022 sebesar min 5,3% dan target tahun 2021 sebesar 0%, target tahun 2022 sebesar 0,26%. Selanjutnya yaitu ada APBD Kota Malang pada tahun anggaran 2022. Di mana APBD Kota Malang tahun anggaran 2022 berjumlah 2.562.390.137 rupiah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan surplus atau defisit sebesar 142.125.293 rupiah dengan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan neto. Sehingga sisa dari lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan sebesar 0. Menurut kelompok kami, perencanaan pada pemerintah daerah Kota Malang sudah berjalan dengan baik karena capaian kinerja yang sudah dipaparkan tadi sudah berjalan dengan lancar dan pemerintah daerah Kota Malang sudah menetapkan sasaran serta tujuan dan target pada tahun berikutnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.